wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Mana senang masuk SMA? Gimana perasaannya? Agak capek Pak. Capek pakai mana? Jauh rumahnya Pak. Jauh. Iya, Ya. jauh-jauh Ya. Pak. Ada yang sakit atau yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk Pak. Siapa aja? 3 orang. Tiga orang. Oh ini 3 orang. Ya. Ya wis, silakan disiapkan dulu. Berdoa dulu. Mas Aksa. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita memulai mata pelajaran kita hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak udah tahu sekarang mau belajar tentang apa? Belum tahu Belum Pak. tahu Pak. Ya, saya kasih tahu ya. Kita hari ini belajar tentang sejarah, asal-usul sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Belum tahu Pak. Ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Oh, ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Ada yang lain? Aksamin? Roli? Belum Pak. Belum ada yang tahu. Belum Pak. Pak ini doang yang tahu. Ya. Ya wis. Nah, saya tanya lagi, kenapa sih kita harus belajar tentang sejarah? Untuk Untuk apa? kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya. Ya wes kalau gitu. Kalau belum ada yang tahu, saya biarkan video dulu ya. Iya Pak. Boleh Pak. Hai sekalian, selamat datang kembali di channel Delta Keuangan. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah kelas 10. Sudah kita ketahui kalau sejarah adalah sebuah kajian ilmu yang memiliki suatu kejadian ataupun peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Agar setiap peristiwa sejarah dapat diklasifikasikan dengan baik, maka luasnya cakupan sejarah inilah yang disebut sebagai ruang lingkup sejarah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang materi ini, maka siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Pengertian ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah adalah batasan dalam kajian sejarah yang membahas segala hal yang berkaitan dengan sejarah, sehingga setiap peristiwa sejarah dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup sejarah. Namun tidak semua peristiwa atau kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai sejarah. Berikut ini adalah 4 konsep ruang lingkup dalam sejarah yang perlu kalian ketahui. 1. Sejarah sebagai peristiwa atau history as event. Sejarah sebagai peristiwa dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah karena bersifat data dan faktual. Oleh sebab itu, kajian sejarah sebagai suatu peristiwa pastilah menyangkut dalam kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah unik, abadi, dan juga penting. Unik dapat diartikan hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan bentuk kejadian yang sama persis. Abadi yaitu tidak pernah berubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Dan penting yaitu memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat di masa yang akan datang. Contoh sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa G30 SPKI Perang Dunia I dan II, Putusan Gunung Tambora pada tahun 1815.
sebagai kisah atau history as narrative. Sejarah sebagai kisah yang berarti sejarah yang memuat narasi dan tersusun berdasarkan ingatan manusia, berdasarkan kesan terhadap peristiwa di masa lalu. Sejarah sebagai kisah dapat disusun dalam bentuk cara, yaitu tulisan dan tertulis. Ciri-ciri sejarah sebagai kisah adalah sejarah ini didapat melalui penuturan dari saksi mata ataupun secara tertulis yang dapat dilihat dari buku catatan sejarah ataupun kisah. Contoh sejarah sebagai kisah adalah kisah Malin Kundang, Roro Jombang, Gajah Mada hingga kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Tiga, sejarah sebagai ilmu atau history as science. Sejarah sebagai ilmu mengandung pengetahuan dari masa lalu yang kemudian diwariskan kepada masyarakat di masa mendatang atau dalam kurun dipelajari. Maka dari itu sejarah sebagai ilmu berarti salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah objektif, bersifat empiris, memiliki objek kajian, mempunyai metode, mempunyai generalisasi, dan mempunyai teori. Contoh sejarah sebagai ilmu adalah sejarah politik, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dampak Perang Dunia II, pengertian kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 4. Sejarah sebagai seni atau history as arts. Sejarah disebut sebagai seni karena mempunyai proses panjang dalam pengumpulan data dan informasi. Ciri-ciri sejarah sebagai seni adalah membutuhkan intuisi, membutuhkan imajinasi, membutuhkan emosi, dan membutuhkan gaya bahasa. Contoh sejarah sebagai seni adalah ciri tari tradisional peninggalan kebudayaan Islam, adat istiadat masyarakat Indonesia hingga kesenian wayang kulit. Nah, itulah tadi sekilas materi tentang ruang lingkup sejarah. Berikut adalah 5 soal mengenai materi yang sudah kita pelajari sebagai bentuk refleksi. Nah, sudah tahu barusan apa aja yang dijelaskan di dalam video. Ada apa aja? Ada apa aja tadi dalam ruang lingkup sejarah itu? Cara itu unik, terus penting, terus satunya lupa Pak. Ini lupa. Ya, Saja ada apa? Ada apa? Ada apa aja tadi dalam ruang lingkup sejarah? Di ruang Sejarah sejarah sebagai apa? tadi, Sejarah sebagai apa aja? di sini tadi saya mencermati dari video yaitu lisan dan tertulis. Apa? Lisan dan tertulis. Oh, lisan dan tertulis. Lisan dan tertulis. Tulis. Tadi kan ada 4 itu yang pernah ruang lingkup sejarah. Ada apa? Ada apa? Sejarah sebagai apa? Yang pertama. sebagai ilmu, Terus yang kedua. sebagai peristiwa, Terus yang ketiga apa? sebagai kisah, Yang keempat. sebagai seni, bukan? Ya. Yang diserap dari video tadi mungkin bisa dijelaskan apa aja yang cara kita tulis secara sebagai kisah. Sebagai kisah itu, Contohnya, kisahnya Malin Kundang. ya. Kenapa kok bisa jadi kisah? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Ya, Ya, dikatakan sebagai kisah, jadi tadi ada cerita dari zaman dulu yang dikenang sampai sekarang dan diceritakan terus ke anak cucu kita sampai nanti. Nah, itu yang menjadi bagian cara dari sejarah menjadi kisah. Terus ada yang lagi? Aksa mungkin? sejarah sebagai peristiwa Pak. Apa contohnya? Contohnya Peristiwa kan banyak. ya kayak Peristiwa proklamasi kemerdekaan, terus apa lagi? terus tentang Indonesia yang terlepas dari penjajahan kayak gitu. Terus apa aja?
Tanggung jawab kerajaan. Contohnya seperti kisah kerajaan Singosari yang mengacu pada kitab Pararaton dan negara Kertagama. Sip. Ya. Mungkin Bapak tadi udah kirim file di grup ya? Tolong dibuka. Oke Pak. Oke, Di Pak. situ ada soal Iya, Pak. ya itu kan ada soal. Kalau kalian jawab, nah jelaskan itu. Ini tugasnya mandiri atau kelompok? Nanti setelah dikerjakan, silakan maju satu-satu. Ya. Ini dipilih atau gimana Pak? Pilih salah satu atau gimana? Yaitu dipilih karena kan itu ada soalnya Iya. yang mana yang masuk dalam sejarah, yang mana yang bukan. Nah itu kalian nanti pilih yang mana yang masuk sejarah dan kenapa nanti itu kok bisa masuk sejarah itu kalian jelaskan. Ya, silakan dikerjakan dulu. Mana anak-anak? Sudah selesai? Pak. Kurang sedikit, Pak. Ya. Mana ada yang tidak tahu? Tahu dan tahu kuat. Tidak tahu yang mana? Ya. Ini. Ya. Ya, nanti kamu cari satu orang gelar. Sekarang, kalau sekarang nanti sekarang apa bisa masuk sejarah. Yang bisa. Ya, Pak. Ayo, ayo, sing garis ya, sing garis. Ayo, sing garis. Ya udah selesai semua. Sudah, Pak. Ya, bagaimana? Silakan yang mau menjelaskan pertama siapa? Jaksa, Mayuni, atau Mbak Bawi? Baik. Apa yang bilang? Yuk, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari gambar, yaitu kehidupan dinosaurus pada jutaan tahun yang lalu.
Eh, di sini kan pertanyaannya membedakan mana yang termasuk kajian ilmu sejarah dan mana yang bukan kajian ilmu sejarah. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Kehidupan dinosaurus pada jutaan tahun yang lalu tidak termasuk kajian ilmu sejarah karena dinosaurus kehidupan sebelum adanya manusia. Ilmu sejarah mempelajari segala aspek dan bentuk kegiatan manusia di masa lampau. Objek utama sejarah adalah manusia, sedangkan unsur-unsur pentingnya adalah manusia dan waktu dan ruang. Dinosaurus hidup pada masa era Mesozoikum, yaitu sekitar 245 hingga 66 juta tahun yang lalu, jauh sebelum manusia modern pertama, Homo sapiens, muncul. Dinosaurus yang hidup bersama leluhur purba manusia adalah burung modern yang merupakan kerabat alami terdekat dengan dinosaurus yang telah punah. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Kenapa saya kok pilih itu? Kenapa kamu kok pilih itu? Pilih itu kenapa? Alasannya karena kehidupan dinosaurus itu memang bukan termasuk kajian ilmu sejarah karena kehidupan dinosaurus itu muncul sebelum adanya manusia. Berarti kan itu yang bukan sejarah. Iya. Terus ada yang menjelaskan tentang bagian dari sejarah. Silakan, siapa? Mbak Yudi apa? Mbak Yudi. Saya Pak. Nah, silakan. Dari peristiwa demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998 itu menurut saya itu termasuk dalam sejarah sebagai peristiwa, karena dari kejadian tersebut itu bersifat objektif karena didukung fakta serta sumber yang nyata. Terus juga termasuk unik karena peristiwa tersebut itu memang demo itu akan terulang kembali, tapi yang kayak pada tahun 1998 itu tidak akan terulang kembali kayak gitu Pak. Kenapa kok bisa disebut sejarah sebagai peristiwa? Karena kejadiannya itu bisa dibilang bersifat penting dan juga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dan juga fakta-fakta intinya itu berasal dari sumber yang nyata, jadi sumbernya itu ada, dan juga sifatnya tadi itu unik. Terus, kali Pengungsi korban letusan Gunung Sinabung pada tahun 2015 termasuk kajian ilmu sejarah dengan alasan peristiwa masa lalu yang melibatkan manusia. Ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Letusan Sinabung tahun 2015 berdampak besar pada masyarakat, terutama para pengungsi, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks sejarah sosial, bencana alam, dan dinamika masyarakat. Terdokumentasi dengan baik. Peristiwa ini terjadi pada masa era modern dan terdokumentasi melalui laporan, media, dan catatan resmi. Hal ini memungkinkan para sejarawan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik dari peristiwa tersebut. Pentingnya dalam memahami perubahan masyarakat. Kajian tentang kondisi Sinabung dapat membantu memahami bagaimana masyarakat merespon bencana, bagaimana pemerintah dan organisasi kemanusiaan bertindak, serta bagaimana peristiwa ini mempengaruhi pola pemukiman budaya dan kehidupan sosial. Mungkin itu masuk apa? Sejarah atau kita bukan sejarah?
termasuk kajian ilmu sejarah. Kenapa? Karena Ilmu sejarah. karena peristiwa masa lalu yang melibatkan manusia. Ya. Mungkin ada yang tahu kenapa sih kok peristiwa-peristiwa tadi dan sejarah-sejarah yang tadi kok bisa itu disebut sebagai sejarah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Mungkin Pak. salah satu. Karena memenuhi unsur-unsur sejarah, Pak. Nah, terus Terus ya tadi kan itu kan tadi kan ya. Terus kan yang masuk sejarah sebagai peristiwa kan tadi cuma satu, yang dua kan bukan sejarah. Dan satu tadi kan sejarah sebagai peristiwa. Kenapa itu kok bisa masuk sejarah sebagai peristiwa? Mungkin ada yang tahu. yang demonstrasi tadi apa? Ya, kenapa kok bisa jadi peristiwa? Karena fakta-faktanya itu didukung oleh fakta yang dari sumber yang nyata. Terus bersifat unik. Unik kan tadi termasuk unsur sejarah ya, Pak? Ya, gitu lah. Ya, Pak. Berarti sejarah sebagai peristiwa itu luas banget. Gak cuma itu doang kan. Kan tadi kan penjelasannya kan juga dampak sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai Kisah kisah. Terus sebagai satunya apa? Ada yang tahu? ilmu. Terakhir, ilmu ya. Dampak itu tadi. Ya. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya, kalau ada yang tahu. Jadi sejarah itu termasuk ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Nah, Terus sejarah itu punya ruang lingkup dan juga ciri-cirinya. Yang pertama, bisa ada yang tahu lagi? Mas Aksa mungkin? Pak Ruli? Iya, Pak. Sejarah sebagai ilmu sejarah
sejarah dikatakan sebagai peristiwa, artinya suatu yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau. Nah, sejarah sebagai kisah. Sejarah mempelajari kisah atau cerita berdasarkan pengalaman dari masa lampau. Sejarah sebagai seni mencakup nilai keindahan dan kreatif yang menjadikan suatu kisah dan peristiwa sejarah menjadi bentuk seni. Terus tambahan lagi, mungkin ada yang tahu. Baik, di sini saya akan menambahkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sejarah sebagai kisah adalah rekonstruksi peristiwa sejarah yang disusun berdasarkan ingatan, kesan, dan interpretasi manusia terhadap peristiwa tersebut. Sejarah sebagai kisah dapat disajikan dalam bentuk tulisan. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif karena bergantung pada interpretasi penulis yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Pengaruh kepribadian terhadap cerita sejarah dapat terlihat pada kelengkapan kisah. Tadi kita sudah mempelajarinya, seperti contoh kisah kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. Ya. Saya tanya lagi. Kenapa sih kok kita harus ya, kenapa sih kita kok harus belajar tentang sejarah? Kan banyak banget itu pertanyaannya. Kenapa sih kok kita harus belajar sejarah, Pak? Kenapa kok harus belajar tentang ini? Kan sejarah itu kan mengulang tentang masa lalu, bukan mengulang yang bukan harus membahas yang masa depan aja, kok harus membahas masa lalu. Kenapa sih? Ada yang tahu? Kenapa kok harus belajar sejarah? Sebagai pengingat, Pak. Apa? Sebagai pengingat. Mengingat. Ya. Mengingat apa? Ya kayak misal contohnya tentang perjuangan kemerdekaan. Ya. Kita bisa mengingat gimana perjuangan sama pengorbanannya para para pejuang kayak gitu. Terus ada yang lain, Mas Andro. Baik, Pak. Ya. Kalau dari saya, Pak, apa kemudian kasus belajar sejarah? Ya. Karena sejarah merupakan satu bagian dari manusia itu sendiri. Makanya perlu kita memahami bagaimana kemudian sejarah masa lalu dan kemudian kita mengupayakan bersanding dengan keadaan hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini sepertinya sudah cukup itu saja. Dan ini nanti saya kasih tugas lagi ya, buat minggu depan kalian kumpulkan lagi. Nah, di sini saya kirim di grup tugasnya, nanti kalian kerjakan, minggu depan dikumpulkan lagi. Tugasnya sama kayak yang tadi, cuman kalian cari yang mungkin ada kaitannya dengan sejarah sebagai ilmu, mungkin yang lainnya. Pokoknya jangan yang kayak tadi yang sejarah sebagai itu ada. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pelajaran hari ini. Dan minggu depan kita belajar tentang sejarah lagi, cuman bukan tentang ruang lingkup dan bisa asal usul sejarah. Materinya tentang yang lain. Ya mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini.
terima kasih kesempatannya yang sudah datang. Bila saya